Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini. Salam dan semoga sehat-sehat selalu. Namun demikian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Allah. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, tuntun dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan memelihara dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus sebagai Sang Sabda ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita ambil dari kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 26 ayat yang ke-13. Kita hanya ambil dalam satu ayat. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ya, saudara-saudara yang kasih, ayat renungan yang kita dengarkan atau kita baca tadi ini disampaikan oleh Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan mengingat keadaan kerajaan Yehuda yang telah berlaku jahat dan tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada mereka bahwa bait suci dan kota Yerusalem akan dihancurkan oleh serangan musuh atau oleh bangsa lain. Dengan nubuatan itu penduduk Yehuda merasa tidak senang dan marah, sehingga Nabi Yeremia ditangkap dan kemudian mereka juga mengatakan, engkau harus mati. Ya. Nah, dalam pembelaannya Nabi Yeremia mengatakan bahwa ia diutus oleh Tuhan untuk mengatakan hal itu. Nah, ayat renungan kita juga berlaku pada kita untuk saat ini, mengingat keadaan umat manusia pada saat ini juga dengan tingkah laku dan perbuatan jahatnya semakin menjadi-jadi. Saudara-saudara, bisa kita klasifikasikan bahwa dalam 3 jenis tentang kejahatan, yaitu yang pertama, tindak kejahatan atau dosa yang dianggap wajar atau orang mengatakan biasa saja. Misalnya, biasanya kalau orang disuruh beli semen dengan harga 1 sak 62.000, tetapi ditulis dalam kwitansi 65.000 per sak. Itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, tindak kejahatan yang tetap dipelihara atau dipertahankan. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya ini orangnya ceplas-ceplos, belak-belakan. Tapi pada kenyataan bahwa dengan cara seperti itu banyak membuat orang yang sakit hati. Kemudian yang ketiga, berbuat jahat karena kepepet. Ya, kalau sudah tidak punya uang, ya ayam tetangga akhirnya dijual juga. Yaitu itu sebagai klasifikasi dalam tindak kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kasih, orang yang berbuat jahat atau tidak taat kemudian menyesal, itu yang bisa terjadi. Tapi penyesalan juga bisa kita bedakan untuk beberapa bentuk, yaitu yang pertama bahwa penyesalan tanpa pertobatan, ya, penyesalan tanpa pertobatan. Ini
dilakukan dalam contoh adalah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot telah menyesal dalam mengkhianati gurunya atau Tuhan Yesus. Dia menyesal tapi tindakannya dilanjutkan dengan gantung diri. Ya, jadi di sini tidak ada kesempatan untuk bertobat bagi Yudas Iskariot. Yang kedua, bahwa ada yang kadang-kadang orang bertindak jahat tetapi pura-pura menyesal. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang menyesal lalu bertobat. Nah, saudara saya yang kasih, ayat renungan kita mengajak kepada kita supaya kita mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita yang jahat ini dan tidak taat kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan pada keadaan dan saat ini, wabah virus Corona 19 ini bukan di luar sepengetahuan Tuhan, tapi ada maksud di balik itu agar menjadi peringatan supaya kita mau memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita, sehingga Tuhan akan menyesal dan mengubah keadaan. Kata menyesal, saudara, di sini penyesalan Tuhan itu beda dengan penyesalan kita, karena penyesalan Tuhan itu didasari oleh karena kemurahannya, didasari oleh karena kasih sayangnya, karena keadilannya bagi umatnya yang mau menyesal atas dosa dan kejahatan serta perbuatannya, kemudian mau bertobat sehingga Tuhan mengubah malapetaka menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan, ketidakmampuan kami untuk mengubah pola hidup kami, tapi kami mohon oleh Roh Kudus supaya dapat kami memperbaiki tingkah laku kami dan perbuatan kami, supaya senantiasa kehidupan ini dituntun oleh Roh Kudus dan kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mohon untuk bimbingan-Mu agar senantiasa firman ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.